Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar ya, terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Misalnya mendapat dana hibah boleh. Kita pasti tidak tegas terkait dengan investasi, tidak usah ragu, masuk saja, urusan keamanan kami yang ngurus. Halo, selamat malam pemirsa. Aksi premanisme berkedok ormas kian meresahkan. Mereka tidak lagi penjaga kepentingan masyarakat, melainkan menjadi alat tekan dan juga pemerasan. Negara harus tegas menindak karena ini telah mengganggu ketertiban dan juga iklim investasi nasional. Satgas premanisme sudah dibentuk, sanksi pencabutan status pun siap untuk diberlakukan. Namun apakah langkah ini cukup untuk membasmi premanisme berkedok ormas? Bersama saya Afiani Malik, inilah top issue pada malam hari ini dengan tema tindak tegas preman berbaju ormas. Dan pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV pada malam hari ini. Di sebelah saya sudah ada Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Pak Sarman Simanjorang. Pak Sarman, selamat malam. Malam, Afiani. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan kemudian hadir juga ekonom dari Indef, Andri Satrio Nugroho. Mas Andri, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kami juga menyapa narasumber yang sudah bergabung dari sambungan Zoom. Ada Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Mas Sugeng Teguh Santoso. Mas Sugeng, selamat malam. Selamat malam, Mbak Alfi. Selamat malam semuanya. Baik, dan hadir juga pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul Fikar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Api. Selamat malam semua. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita bahas soal aksi premanisme berkedok ormas yang jelas kian meresahkan masyarakat. Korbannya bukan cuma masyarakat biasa, tapi juga bahkan sampai mengganggu ke iklim investasi, kepercayaan dari investasi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Kadin sendiri, Pak Sarman, sejauh mana sih aktivitas preman berkedok ormas ini dirasakan oleh teman-teman pengusaha? Ya, pertama kita harus klarifikasi dulu bahwa ini oknum ya, ormas. Karena bagaimanapun banyak juga ormas kita yang positif, sangat positif membangun masyarakat. Membangun masyarakat, menciptakan persatuan dan kesatuan dalam hal ini. Tapi oknum ormas ini memang kalau kita lihat sebenarnya ini sudah terlalu lama ya. Sudah terlalu lama ditangani. Dan ini sudah pada puncaknya, pengusaha kita sudah teriak. Calon-calon investor kita, bahkan investor kita yang sedang membangun pabrik pun sudah sangat-sangat terganggu dan bahkan juga sampai dilaporkan ke kantor pusatnya di China sana gitu kan. Nah ini kan sangat mengkhawatirkan. Kalau sampai ini diceritakan kepada calon-calon yang lain, itu akan mengganggu psikologi mereka untuk jangan datang ke Indonesia dalam hal ini. Karena di satu sisi kita lihat negara pesaing kita yang sangat-sangat intens juga menarik investor adalah Vietnam. Vietnam itu bukan hanya dari sisi keamanan kenyamanan yang dikasih jamin, tanah pun mereka siapkan dalam hal ini. Jadi tapi kalau dari satu sisi ya boleh dikatakan bahwa daya tarik kita masih sangat diminati oleh calon investor dalam hal ini. Tapi bagaimana kita mampu memberikan sinyal bahwa kita adalah negara yang aman dan nyaman.
aman mungkin sudah oke, tapi nyamannya ini, ini yang harus kita pelihara. Nyaman untuk investor. Nyaman investor. Karena contohnya begini, bahwa kita lihat praktek premanisme ini kan bukan hanya ke calon-calon investor saja kita lihat ya. Kalau itu sudah kita lihat di kawasan industri. Tapi Afiani, UKM kita juga yang kena. Jangan salah loh, pedagang-pedagang pasar kita yang ada di pasar tradisional itu setiap hari itu 5.000 perak itu dipalak oleh preman-preman dengan dalih biaya keamanan, biaya koordinasi, ya kan? Ini kan sangat-sangat mengganggu. Tapi kenapa sulit ditumpas kalau Pak Sarwan bilang bahwa sebenarnya teriakan dari dunia usaha ini udah lama gitu. Tapi kenapa baru seakan-akan ada gerakan yang cukup masif, penangkapan ormas yang cukup banyak itu saat ini gitu. Apa yang menjadi hambatan pengaduan dari rekan-rekan pengusaha kepada pihak yang berwenang mungkin sampai ormas itu tidak bisa mendapatkan penindakan hukum yang tegas? Ya, itulah yang kita minta, bahwasanya kalau masalah praktik premanisme ini kan masalah keamanan dan kenyamanan. Nah, itulah yang kita minta komitmen dari pemerintah. Negara harus turun karena ini sudah mengkhawatirkan terutama ancaman bagi calon-calon investor kita dalam hal ini. Nah, kami bersyukur, kami dari Kadin, dari pelaku usaha, berterima kasih sekali kepada pemerintah kita bahwa ini sinyal positif sudah dibentuk Satgas Premanisme dalam hal ini. Dan kita lihat ya berbagai gerakan-gerakan aparat keamanan kita sudah berjalan di masing-masing kabupaten. Di Jakarta, di Bandung, bahkan kita lihat para kepala-kepala daerah itu sudah punya komitmen. Kita harapkan mungkin seperti Pak Gubernur, Bupati-Bupati se-Jawa Barat, mudah-mudahan juga diikuti oleh Gubernur dan kepala daerah di seluruh Indonesia. Ayo kita pastikan bahwa ke depan Indonesia harus bebas dari praktik premanisme. Dan gitu. Anda yakin bahwa kali ini itu akan berhasil? Harapan kami bahwa Satgas ini tidak temporer. Harapan kami Satgas ini bersifat permanen dan dibuka posko-posko pengaduan. Ketika ada pengaduan dari pengusaha, itu cepat direspon oleh Satgas. Kemudian satu lagi, bukan hanya pengusaha UKM, masyarakat juga. Coba misalnya di beberapa lokasi, kalau ada mau rehab rumah, kalau ada di sana ada bahan bangunan, datang preman. Biaya keamanan. Tahu aja lagi mereka tuh ya, ada yang mau renovasi, ada yang mau bangun rumah. Bahkan gitu. selama ini Afiani banyak truk-truk yang membawa komoditi kita itu dipalak di jalan. Kalau nggak dikasih lewat loh, hak apa gitu loh. Nah, inilah menurut kami ini sudah akumulasi puncaknya. Mari kita bersama-sama dan kami pengusaha mendukung penuh langkah-langkah dari pemerintah. Ayo kita harus ke satu titik, Indonesia bebas dari praktik premanisme. Oke, baik. Mas Andri, mungkin data dari teman-teman Indef ada yang lebih spesifik lagi sejauh mana sih aksi premanisme berkedok ormas ini mengganggu publik, mengganggu UMKM, bahkan mengganggu investasi asing yang ingin menaruh modalnya berusaha di Indonesia? Ya, tentu kalau kita melihat dari biaya yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha, para investor, tidak hanya asing tetapi juga domestik begitu ya. Kita melihat bahwa ternyata dari biaya yang ada, ini sebetulnya ada biaya yang tidak terduga tadi ya. Biaya yang tidak terduga dan sifatnya hidden cost. Nah, hidden cost ini kalau kita melihat secara keseluruhan dari biaya produksi yang ada itu sampai 20%. Jadi besar ya, 20% ibaratnya kalau biaya produksinya dia 1 juta ya, saya rasa udah ada 200.000 yang harus keluar begitu ya Pak ya. Itu jadi, minimal. Itu minimal. 20% itu hitungannya minimal. Karena apa saja cost? Itu minimal karena kan kalau hidden cost ini kan ya tadi banyak pungutan yang sebetulnya di luar regulasi yang ada begitu, yang sifatnya juga ilegal gitu. Dan ini betul gitu ya. Jadi 20% ini yang minimal. Kalau kita melihat dari UMKM, mereka bahkan pendapatannya itu bisa tergerus sampai 50%. Karena ulah si preman. Karena ada biaya-biaya yang pada akhirnya keluar gitu ya, dan sifatnya itu juga tidak sustainable begitu ya. Jadi bisa jadi mau hari raya, betul, bukan fixed cost. Jadi mau hari raya dia harus memberikan THR tidak hanya kepada karyawannya, tetapi juga kepada orang lain yang bahkan tidak bekerja di tempatnya begitu. Nah, ini menurut saya justru menjadi salah satu hambatan juga untuk berinvestasi. Kalau kita melihat bahwa high core kita ya, ibarat kata ya, modal investasi kita begitu ya. Kalau dilihat negara-negara lain mungkin modal investasi 4
bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Nah, kita itu harus mengeluarkan modal sampai ke 6 gitu ya. Jadi butuh 6 miliar US dollar untuk menggerakkan 1 miliar US dollar untuk perekonomian. Jadi cukup besar sekali. Nah, ini salah satunya itu juga dari biaya-biaya seperti ini, hidden cost yang ini yang menurut saya justru membuat investasi yang masuk ke Indonesia sifatnya tidak cukup efisien begitu ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini menurut saya berbahaya karena kita lihat ya pertumbuhan ekonomi triwulan 1 saja tidak sampai 5%. Betul. Begitu ya. Bahkan kita kan ingin mendorong agar kita bisa tumbuh bisa lebih daripada 5%. Target Presiden 8% malah. Betul sekali. Karena kan kenapa 8%? Karena 2040 kita mau menyongsong bonus demografi. Ya. Begitu. Kita punya waktu hanya 15 tahun ke depan gitu ya. Sedangkan kalau tumbuhnya hanya 5%, saya rasa butuh waktu 20 tahun. Bisa lewat itu bonus demografinya dan pada akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi dari Indonesia ini tidak akan sebesar yang kita harapkan, tetapi dari angkatan kerja semakin tumbuh. Nah, pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang cukup maksimal begitu, Mbak. Oke, baik. Saya akan ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu sebagai pakar hukum pidana. Anda melihat seperti apa upaya yang saat ini dilakukan oleh para penegak hukum, kemudian juga ada kepala daerah yang sudah membentuk satgas, sudah mulai turun ke lapangan untuk memberantas preman-preman berkedok ormas. Menurut Anda, apakah itu akan efektif untuk memberantas ormas dan bagaimana dengan masyarakat sendiri, Pak Abdul Fikar? Mereka cukup akan merasa aman ketika satgas ini berjalan atau ternyata banyak juga ormas-ormas yang preman-preman yang tidak bergabung pada ormas yang masih beroperasi di lapangan atau di masyarakat? Ya, kalau soal keberhasilan tentu saja bergantung pada sejauh mana Satgas ini bisa membaca atau membaca problem-problem sebenarnya yang timbul di dalam masyarakat yang ujungnya itu menghasilkan premanisme. Premanisme itu umumnya didasari oleh masalah ekonomi gitu ya, terutama pada kemiskinan dan pengangguran itu sebenarnya yang menjadi pokok utamanya gitu. Jadi artinya memang benar bahwa di sisi yang lain ada dunia usaha yang membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Di sisi yang lain juga ada masyarakat yang belum maju seluruhnya, yang belum setara seluruhnya, yang juga bisa merasa marginal, dipinggirkan oleh keadaan karena ekonomi umpamanya seperti itu. Nah ini menurut saya menjadi tugasnya pemerintah. Nah karena itu Satgas harus bisa mendaftar problem-problem ini dengan satu pemecahan yang tepat guna gitu, yang akurat gitu memenuhinya. Apa sih sebenarnya masalahnya premanisme itu? Nah nomor satu kalau menurut saya itu tadi lapangan kerja, kemiskinan itu ya, kemiskinan tentu saja kaitannya dengan pengangguran akhirnya kan ke sana. Artinya apa? Artinya lapangan kerja memang harus menjadi perhatian utama bagi kita untuk mengatasi premanisme ini. Tetapi di sisi yang lain juga selain lapangan kerja dan kemiskinan ini ya, juga menurut saya tingkat pendidikan juga mempengaruhi lahirnya atau banyaknya premanisme gitu ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, karena nalarnya yang tidak begitu bagus ya, kemudian ditimpa oleh satu situasi yang sedemikian rupa secara ekonomi, maka ya putusannya atau jalan keluarnya hanya yaitu tadi bagaimana menggunakan kekerasan, kewenangan impor yang kemudian menghasilkan uang secara cepat gitu. Nah akhirnya lahirlah itu premanisme di mana-mana, di pinggir jalan dan seterusnya. Begitu, Mbak Api. Baik, saya harus jeda sejenak. Mas Sugeng, pertanyaan untuk Anda berikutnya, kenapa banyak ormas yang melakukan kekerasan, intimidasi massal, bahkan pembakaran itu tidak, tapi luput dari jerat pidana? Mengapa kemudian sedikit sekali yang banyak yang lolos dari jerat pidana? Dan apakah benar penegak hukum ini seakan-akan ragu untuk memberantas ormas sebelum ada Satgas dibentuk? Kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, baik. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Sugeng, kembali saya ulang pertanyaan saya sebelum jeda. Kenapa banyak ormas yang melakukan kekerasan, intimidasi? Bahkan tadi Bu Sinta Kamdhani menjelaskan ya, motif-motif mereka untuk mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat itu banyak sekali. Pemalakan, bahkan sampai ada pembakaran. Tapi kenapa banyak yang menyayangkan mereka ini tindakan ini luput dari jeratan pidana? Tanggapan Anda, Mas Sugeng? Sejauh saya tahu itu ditindak ya, seperti kemarin yang di Depok, yaitu yang ditangkap. Bahkan jauh sebelum saat ini ada pimpinan ormas sekarang yang sangat menonjol, 2 kali yang ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan pemerasan di Jakarta Barat, ya, jadi ditindak. Yang kemudian tidak mungkin tersentuh itu ini loh, pungli liar di pasar-pasar, ya, yang tadi disebutkan 5.000 oleh Pak Sarman, ya. Ini ya, ini ada korelasinya sebetulnya, ya, korelasinya tuh begini loh, pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya, ya, tidak seharusnya, misalnya pedagang kaki lima. Itu memang kalau dia berdagang di tempat yang tidak seharusnya pasti dipalak oleh preman, ya, sebagai uang keamanan, ya. Tetapi kalau dia berjualan di pasar yang memang tidak, yang memang diperuntukkan untuk itu, kalau ada pemalakan akan ada tindakan, ya, dilaporkan, itu bisa. Yang kedua, kalau adanya begini, tidak ditindak itu biasanya preman-preman ini terkorelasi dengan ormas-ormas besar, ya. Jadi terkorelasi dengan ormas-ormas besar di mana ormas ini punya pengaruh, baik pimpinannya pada pimpinan lokal, berpengaruh pada wilayah lokal maupun nasional. Ini mungkin yang agak membuat ragu ya aparat kepolisian. Apalagi kalau pimpinan ormasnya kemudian mengklaim diri sebagai orang yang kenal dan dilindungi oleh tokoh politik, oleh tokoh politik terkenal. Misalnya ada yang mengklaim bahwa dia dekat dengan Presiden Prabowo karena satu sejarah yang panjang di Timur Timur misalnya. Dan juga jumlah masanya besar, ya. Nah, ini mungkin menimbulkan keraguan sebelum ini ya. Sekarang kan Pak Prabowo ini sudah menegaskan akan resah juga dengan itu. Menurut saya sudah langsung perintah aja sebetulnya Pak Prabowo ini, ya, kepada aparaturnya dalam hal aparatur penegak hukum, yaitu polisi, diproses. Kalau dia presiden yang perintahkan, nggak ada keraguan polisi menindak sampai pimpinannya sekalipun, gitu ya. Jadi seperti itu menurut saya. Apalagi yang namanya premanisme itu kejahatan yang tidak rumit. Ini bisa disebut sebagai street crime, ya. Street crime itu kejahatan-kejahatan yang konvensional yang gampang ditindak, gitu ya. Iya. Nah, Mbak Abi. Baik, Mas Sugeng. Jadi yang berat itu kurang lebih yang menjadi salah satu hambatan penegakan atau penindakan hukum adalah ketika terafiliasi dengan ormas besar. Tapi tentu gayanya si ormas besar ini beda dengan kelas bawah. Mereka punya massa yang banyak, mereka jelas memiliki upaya intimidasi yang juga cukup besar, yang bukan hanya menakutkan untuk warga biasa, sampai kemudian sekelas investasi asing dari Tiongkok saja sudah mulai komplain soal aktivitas itu. Bagaimana meyakinkan bahwa memang tidak ada lagi ruang untuk premanisme dalam bentuk apapun? Sejauh mana kita bisa mendorong penegak hukum lewat Satgas, bahkan mungkin revisi Undang-Undang Ormas bisa menjamin kenyamanan dan keamanan bagi semua pihak dari premanisme, Mas Sugeng? Sudah sangat jelas, ya. Kalau misalnya Presiden memberikan direction, arahan, ya pasti ditindak. Ya, tetapi ini kan baru pembentukan Satgas, ya. Pembentukan Satgas. Sebetulnya Presiden bisa langsung perintah tanpa perlu pembentukan Satgas, memanggil Kapolri, tindak itu, ya, tanpa pembentukan Satgas nih, ya. Kemudian latar belakang Satgas itu kan adanya keluhan, ya. Ini jadi harus ada
satu keputusan politik, memang keputusan politik yang harus dibentuk melalui keputusan presiden sebagai juga jaminan kepada investor, ya. Ini seperti jaminan di atas hitam di atas putih, saya menjamin investasi Anda aman, ya kan begitu nih. Padahal Anda yakin jaminan hitam di atas putih itu bisa mencegah ormas nggak malak di lapangan? Tentu semua investasi ada jaminan itu. Jadi sebetulnya 3 penindakan, ya. Sekarang kan udah ada sikap politik, menurut saya itu udah akan ditindak ini, ya. Oleh Kapolri. Sekarang bahkan menurut saya sudah ada perbuatan yang bisa dibilang sebagai tidak pidana, yaitu apa? Pernyataan seorang pimpinan ormas yang akan menggeruduk apa itu namanya gedung sate, ya. Bukan, ya. Kemudian pernyataan-pernyataan yang berisi penghinaan, ya, kepada apa itu pensiunan jenderal Purnawirawan. Ini kan sudah purnawirawan TNI, ya. Ini kan sudah satu bentuk perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Proses saja sebagai person, ya, karena pertanggungjawaban pidana itu melekat pada person, beda dengan ormas. Instrumen ormas nanti evaluasi terhadap ormas dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentunya, ya. Jadi ke sana arahnya, gitu, Mbak. Nggak ada yang sulit. Yang penting konsistensi, ya, tidak ada keraguan dan juga tidak ada yang terganggu. Artinya hubungannya gitu, ya, dengan pihak-pihak tertentu, disikat aja, nggak sulit kok. Ya. Harusnya nggak sulit, saya setuju sama Mas Sugeng, harusnya nggak sulit, tapi kenapa butuh sekian lama untuk memberantas preman? Pak Sarman, kalau kemudian ternyata bagaimana tanggapannya ketika ya yang mungkin pungli-pungli seperti Pak Sugeng katakan, ya justru karena mereka berjualan di tempat yang tidak seharusnya, tapi yang Anda katakan ini kan di pasar-pasar yang memang diperuntukkan untuk berjualan, tidak lepas juga dari pungli-pungli liar itu, dan itu diketahui loh oleh pengurus. Ya, makanya ya ini semua akan kembali kepada penegakan hukum. Kalau misalnya bahwa di satu kawasan itu tidak boleh berjualan, ya seharusnya kan pihak otoritas setempat harus melarang gitu kan, tidak dibiarkan. Dan gitu kan, artinya kalau tetap dibiarkan berarti kan terjadi praktek-praktek seperti itu gitu loh. Jadi itu. Tapi yang jelas bagi kami adalah kalau nanti katakanlah itu dikaitkan dengan masalah pengangguran, ya otomatis memang ada penertiban dengan Satgas ini, tentu mungkin ada dampaknya, yaitu akan terjadi lagi mungkin pengangguran dalam hal ini. Nah tentu negara juga harus hadir. Bagaimana membina mereka? Karena menurut kita banyak sekali ormas-ormas juga yang sangat-sangat memiliki program yang nyata gitu loh. Yang sangat baik dan positif sekali untuk bangsa dan negara ini. Nah itu diarahkan ke sana. Jadi jangan seolah-olah bahwa ormas ini berdiri tapi tujuannya prakteknya seperti itu gitu loh. Jangan sampai sendiri seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah ini kan ada momentum untuk merevisi undang-undang ormas dalam hal ini. Tentu harapan kami adalah ini perlu suatu masukan-masukan dari semua pihak dalam hal ini. Sehingga kita harapkan bahwa ormas ini ke depan tidak lagi melakukan hal-hal premanisme seperti ini. Nah, kemudian juga masalah pakaian, atribut ini juga kalau bisa diatur. Kenapa itu menjadi salah satu masukan yang akan disampaikan? Karena, soal pakaian yang digunakan karena ormas. Kami kan ya apa ya istilahnya seperti gitu, seperti PPM gitu loh, pura-pura militer, pura-pura polisi, ya kan, dengan kebanggaannya dengan pakai atribut loreng-loreng segala macam. Menurut kita ini juga harus diberikan ruang bagaimana agar dalam undang-undangnya baru nanti itu bahwa ormas itu dibentuk seragamnya warna putih semua misalnya. Ya, contohnya gitu. Tapi kan ormas bukan security yang bisa ditentukan oleh artinya atau jangan misalnya mirip seperti pakaian polisi, mirip seperti pakaian TNI misalnya. Karena itulah yang tanda kutip mengintimidasi masyarakat kita kadang-kadang. UKM-UKM kita kalau sudah pakaian-pakaian seperti itu. Nah, ini saya rasa ini perlu masukan-masukan juga kepada pemerintah dalam hal ini gitu. Baik, kita harus jeda pemirsa, kami lanjutkan, termasuk juga saya ingin tahu lebih jauh apa iya semua ketidaknyamanan teman-teman dari pihak pengusaha ketika diganggu ormas itu ditindaklanjuti? Benar seperti itu, semudah itu? Kami lanjutkan pemirsa, tetaplah bersama kami.
Baik, saya minta tanggapan dari Mas Andri sebagai ekonom Indef. Tadi di awal Anda sudah menyebutkan bahwa butuh sekitar 20 sampai bahkan 50% hidden cost. Betul. Yang bahkan menggerus profit dari UMKM untuk biaya-biaya hidden cost seperti ini, biaya-biaya ormas. Berarti ada suatu ketidaknyamanan yang tidak ditindaklanjuti. Bagaimana Anda melihat? Tapi Pak, memang keluhan dari rekan-rekan UMKM ini segera mendapat tindak lanjut dan ormas itu bisa segampang itu ditindak? Saya rasa dengan kehadiran sekarang begitu ya. Tadi juga saya sepakat bahwa Satgas premanisme ini menurut saya salah satu hal yang seharusnya nggak perlu ada. Seharusnya nggak perlu ada, karena kan ya kembali lagi. Ini tugas aparat penegak hukum kan? Sebetulnya ini tugas dari aparat penegak hukum gitu ya. Dan kita juga sudah punya kementerian koordinator kan, berarti kan sudah bisa mengkoordinasikan aparat penegak hukum dan juga stakeholders terkait begitu. Jadi menurut saya berarti permasalahannya sudah sangat urgent begitu. Kenapa harus ada Satgas? Ada Satgas. Betul. Jadi yang menurut saya kalau dibiarkan, investor itu tadi juga akan melihat bahwa ini kalau saya ingin berinvestasi di Indonesia, berapa ya biayanya sebetulnya gitu. Kalau biayanya saya harus allocate 20-50%, kayaknya besar sekali. Lebih baik saya berinvestasi di tempat lain saja, di negara Malaysia misalnya, atau Vietnam gitu. Dan ini kita tidak inginkan sebetulnya. Oke, ada biaya, ada pungutan, tapi kalau ada regulasinya, saya rasa pelaku usaha juga nggak masalah dengan hal itu. Gitu. Dan ini menurut saya, kembali lagi, bisnis premanisme, mau tidak mau, cash flow-nya sangat bagus sekali. Ini menarik. Jadi Anda lihat bahwa di satu sisi premanisme itu adalah sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Biayanya sangat kecil. Biaya operasionalnya kecil, cash flow-nya besar. Dan menurut saya juga ini juga hadir karena tadi pembiaran terhadap struktur ekonomi dan sosial yang menurut saya pada hari ini tidak cukup bagus gitu ya. Tercatat bahwa 24.000 orang sudah di PHK per April ini. Nah pertanyaannya kapan mereka akan bekerja kembali gitu. Kalau tidak, nah premanisme ini yang akan menyerap begitu. Dan ini menurut saya kekhawatiran selanjutnya yang harus dihadapi oleh pemerintah. Lalu kebijakan afirmatif di sisi hulu, mereka misalnya yang narapidana keluar dari lapas begitu ya, bisa nggak mereka bekerja kembali di sektor yang formal? Itu pertanyaan juga kan, sektor formal mau nggak menyerap mereka gitu. Nah kalau tidak menyerap mereka, balik lagi nanti. Masuk. Ini urusan perut kan harus dicari lah. Pasti. Dan yang bisa menyerap itu adalah mereka gitu ya, ormas-ormas yang oknum ini sebetulnya. Jadi menurut saya langkahnya dari hulu sampai hilir, Mbak. Kita nggak bisa menyelesaikan, kita akan pidanakan ormas yang melanggar atau preman yang melanggar, tapi di hulunya tidak dibereskan. Ada permasalahan struktural sosial bahkan tadi ya. Merasa bahwa sebetulnya saya keren ini, bagian dari kelompok tertentu, itu kan ada identitas tertentu di situ. Itu kan ada status juga gitu. Jadi ekonominya dapat, status sosialnya juga dapat di situ. Jadi menurut saya hal ini kembali lagi bom waktu kalau kita tidak biarkan, kalau kita membiarkan gitu ya. Ini. Oke, baik. Menambahkan aja. Ya, silakan, kalau Pak. Kita dari pelaku usaha, berapapun biayanya, kalau itu adalah merupakan resmi dari pemerintah, kita sih akan bayar. Tapi ketika misalnya itu di luar daripada yang tidak resmi, itu kan menjadi kos dan beban bagi pengusaha. Gitu. Ketidakpastian itu. Oke, baik. Pak Abdul Fikar, kalau Anda lihat ini menarik tadi, Mas Andi bahkan mengatakan preman itu udah jadi sebuah bisnis tersendiri yang ternyata cukup menjanjikan. Apakah undang-undang ormas saat ini Anda lihat cukup untuk menindak ormas yang melakukan intimidasi, pemerasan, dan kejahatan lainnya? Ya, betul. Tadi ada kata kunci yang disebutkan oleh Pak siapa tadi, pembiaran. Ya, pembiaran itu toleransi sebenarnya. Pada masa lalu, terutama pada zaman Orde Baru ya, toleransi itu bahkan premanisme itu menjadi alat politik gitu. Bahkan seperti itu. Bahkan tadi Sugeng menyatakan juga bahwa ada yang mau mendatangi kantor gubernurnya Jawa Barat umpamanya. Seperti itu. Dan itu kan juga artinya pernyataan-pernyataan seperti itu, kalau tidak ada backing politiknya, itu nggak akan berani itu preman-preman ngomong seperti itu. Ya. Nah itu yang menurut saya juga itu harus identifikasi gitu. Nah sehingga langkah-langkah yang akan diambil termasuk umpamanya perubahan undang-undang keormasan gitu ya, memperhitungkan itu gitu ya, karena sebenarnya
ormas itu tujuannya bagus, baik, ya. Dia menjadi selain aktualisasi para anggotanya juga sebenarnya bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sebenarnya ormas tujuannya baik seperti itu. Hanya saja ketika di lapangan, ketika prakteknya kemudian menjadi ormas di bawah, nah itu akhirnya tadi jadi pelindung pedagang yang dagangnya di tempat-tempat yang dilarang sebenarnya. Nah itu bermula dari hal-hal yang kecil seperti itu gitu. Nah sampai kemudian ya akhirnya karena pembiaran itu tadi, karena toleransi yang kemudian bahkan menjadi alat politik di zaman Orde Baru gitu ya. Nah itu yang kemudian menimbulkan itu tadi, kemudian ada terminologi yang sampai sekarang masih populer, jatah preman. Nah itu jatah preman itu saya yakin hampir semua pengusaha itu membudgetkan itu. Ya ada jatah premannya. Nah itu saya yakin ada itu. Karena apa? Ya, karena itu tadi ya memang penegakan hukum kita belum konsisten, dia hanya menangkap saja, menghukum saja, tapi tidak menyelesaikan masalahnya apa di belakang itu, gitu ya. Nah karena itu ke depan Satgas ini harus bisa memadukan di samping penegakan hukum, tapi juga langkah-langkah putusan pemerintah yang lain yang ujungnya adalah bagaimana memberantas kemiskinan, bagaimana memberantas pengangguran, bagaimana membanyakkan lapangan kerja dan sebagainya. Nah, saya kira pikirannya harus seperti itu. Tidak cukup hanya dengan Satgas itu hanya dengan menangkap dan mempidanakan. Kalau itu yang dilakukan akan berulang terus. Ya, kita akan berulang pada langkah yang sama. Dipidanakan, besok ada lahir lagi. Besok muncul lagi, mereka besok berkegiatan lagi gitu ya. Oke. Baik. Kita harus jeda, nanti kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Kami lanjutkan dialog ini usai jeda berikut ini. Tetaplah di Metro TV. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Terakhir ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, kalau Anda katakan tadi yang paling sulit adalah ketika ormas yang besar dan punya backing politik kuat. Anda yakin bahwa Satgas premanisme ini mampu juga untuk menjaga kenyamanan masyarakat dari ormas-ormas yang memiliki atau premanisme berjubah ormas yang memiliki backingan politik kuat. Anda yakin tangan penegak hukum bisa sampai ke sana? Satgas itu negara, Mbak, ya. Negara itu ya harus kuat kalau menurut saya. Karena tanpa kekuatan, tanpa aparatur yang kuat negara, itu jalannya pemerintahan pasti akan terganggu. Termasuk di masalah premanisme ini. Nah, karena itu tadi saya katakan, Satgas ini bukan hanya pekerjaannya bukan hanya umpamanya mempidanakan preman yang ditangkap, tapi juga memikirkan secara komprehensif gitu. Bagaimana pemecahan dari masalah premanisme itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan dunia usaha umpamanya. Lebih luas dari itu dengan kehidupan kita sehari-hari secara menyeluruh gitu. Nah itu yang harus kuat. Jadi karena Satgas itu adalah unsur negara, maka dia harus kuat. Apapun ceritanya, dia harus lebih kuat dari kekuatan-kekuatan yang informal gitu. Nah karena itu Satgas harus didukung juga oleh institusi-institusi yang sudah ada. Umpamanya ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Keamanan, Pertahanan dan Keamanan, ada kementerian yang lain. Nah itu menurut saya harus cawe-cawe, harus ikut serta gitu memikirkan itu. Karena ini menurut saya masalah semua bangsa ya, semua orang gitu, terutama buat saudara-saudara kita yang itu tadi yang jadi preman karena belum dapat kerja. Begitu Mbak Oke, baik. Mas Sugeng, apa catatan Anda sebagai indikator yang bisa menentukan keberhasilan Satgas di lapangan? Apa saja? Jadi gini ya, Satgas itu kan dibentuk untuk satu proses percepatan agar praktek premanisme berhenti, ya kan? Kalau yang disampaikan oleh Bang Fikar itu sangat ideal ya. Akan tetapi dalam proses percepatan ini harus ada action yang nyata, yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat maupun investor. Apa itu ya? Yaitu penindakan hukum pada carilah tokoh preman yang besar yang diproses hukum itu ya.
tokoh preman Ini besar dengan di proses proses hukum, kurang lebih seperti itu ya? Iya, yang berani mengancam jenderal itu ya. Itu kan ada itu ya, GRIP ya, ketua umum GRIP ya. Carilah tokoh itu untuk diproses hukum. Satu ya. Jadi ada hasil gitu. Yang kedua, kalau memang karena di dalam Satgas tersebut yang mau selain penindakan kepada tindakan perseorangan dalam bentuk kejahatan perseorangan preman karena melekat tanggung jawab perseorangannya, tapi juga ada disebut ormas gitu ya. Nah, terhadap ormasnya memang harus cukup hati-hati, tetapi juga dilakukan satu proses evaluasi ya. Apakah diberi peringatan dalam waktu 7 hari untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan ya, atau seperti apa yang diumumkan. Ini kalau saya lihat Satgas ini karena ini dibentuk karena adanya tekanan atau permintaan dari investor. Udah negara, udah investor melalui G2G yang minta supaya ada jaminan keamanan terhadap praktek premanisme ini ya. Jadi makanya pemerintah membentuk. Padahal menurut saya tidak perlu ya. Ya itu sederhana kok. Instrumen hukumnya sudah ada, ngapain sulit sih? Tangkep aja, nggak usah bikin Satgas lagi gitu kan ya Mas Sugeng ya. Oke, baik Mas Sugeng, terima kasih. Saya akan ke dua narasumber di studio, mungkin closing statement dari satu menit terakhir Pak Sarman. Kalau Anda lihat Anda mendukung, teman-teman di Kadin mendukung adanya Satgas, tapi harapan lebih besarnya apalagi supaya nggak ada lagi preman-preman yang mengganggu pengusaha dan juga dunia usaha? Ya tentu kami dari Kadin memberikan apresiasi, apalagi juga Bapak Presiden juga sudah memberikan statement juga, artinya bahwa ini adalah komitmen dari pemerintah untuk hadir untuk segera menyelesaikan masalah ini. Karena gini, di tengah pertumbuhan ekonomi kita saat ini juga yang tidak mencapai target, kita sangat membutuhkan iklim usaha dan investasi yang sangat-sangat kondusif dalam hal ini. Ya kan, untuk mendatangkan investor ini masih banyak yang harus kita benahi. Masalah kepastian hukum, masalah perizinan, masalah pertanahan, masalah infrastruktur, masih banyak. Jangan sampai tambah lagi beban kita masalah premanisme ini yang mengganggu daripada investor untuk masuk ke Indonesia. Ini menjadi satu kerugian bagi kita. Itu menjadi harapan kami. Dan kemudian terakhir adalah bagaimana agar Kesbangpol yang ada di kabupaten, kota, provinsi itu juga tanda kutip harus aktif melakukan pembinaan dan pengawasan dengan koordinasi dengan aparat-aparat setempat. Sehingga kita harapkan bahwa ini jangan hanya dilihat di kota-kota besar, tapi juga sampai ke pelosok, karena kita lihat juga kawasan-kawasan industri itu juga sudah dibangun di daerah, dan juga investor kita juga bukan hanya ingin investor di Jawa, tapi mereka juga di luar sudah Jawa. Ke daerah. Jadi artinya bahwa mari kita ciptakan Indonesia yang bebas premanisme dan iklim usaha yang kondusif. Oke, baik. Mas Andri, terakhir. Ya, tentunya kalau tadi sudah disampaikan actions-nya harus sudah ada, targetnya juga harus ada gitu. Dan yang terakhir adalah mau sampai kapan gitu ya. Satgas ini dibentuk dan premanismenya bebas gitu. Kita bebas dari premanisme. Itu yang menurut saya juga harus penting, bahwa berapa bulan nih bekerjanya Satgas sampai terlihat hasilnya. 2 bulan kah? 3 bulan kah? Jangan sampai berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, saya rasa ketidakpastian itu pasti akan terus muncul lagi. Oke, baik, kita nantikan seperti apa kinerja dari Satgas anti premanisme ini yang dibentuk. Semoga bisa membawa dan menjawab harapan dari para stakeholder. Terima kasih Bapak-bapak untuk diskusi kita pada malam hari ini di Top Issue. Dan bisa berselimut simbol bermodal wajah garang bertindak semaunya. Premanisme tidak boleh tumbuh subur di balik nama ormas. Negara harus tegas menindak segala bentuk kekerasan, sebab pembiaran akan mengikis rasa aman dan juga keadilan. Lindungi rakyat dari tekanan dan ancaman, bubarkan ormas yang menyebarkan ketakutan demi menciptakan ketentraman. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.